Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini kita ketemu dengan Mutiara Iman di Kompas TV Jambi. Saya akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu merupakan hal yang penting, karena ketika orang pengen dekat dengan Allah, itu tentu ia harus membersihkan diri, yang bahasa kerennya namanya tazkiyatun nafsi, yang bahasa tradisionalnya namanya tasawuf, artinya menjernihkan diri. Nah, dalam kali ini ada sebuah ungkapan, di mana ungkapan itu disampaikan oleh penyair, di mana penyair ini adalah termasuk orang yang punya ahli hikmah. Beliau sampaikan, bali tasawufu antasfu bila kadarin. Beliau sampaikan, bali tasawufu antaswa bila kadarin. Dan bahkan tasawuf itu adalah menjernihkan hati tanpa ada kekeruan. Watatba'al haqqa wal qur'ana wattina. Tasawuf itu mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan mengikuti agama. Jadi namanya tasawuf itu menjernihkan hati dari segala macam kekeruan. Kemudian tasawuf itu ketika ia menjernihkan hati dari segala kekeruan, itu juga mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran itu maksudnya juga mengikuti syariat. Maka seseorang yang bertasawuf tanpa menggunakan syariat, maka tasawufnya batal, yang seperti itu tidak sah tasawufnya, karena tasawuf itu harus berpijak kepada syariat. Maka orang tidak boleh menuju ke tasawuf kalau syariatnya belum tahu, syariatnya belum kuat. Maka ketika seseorang sudah punya syariat, baru boleh ia masuk kepada tasawuf. Dan juga tasawuf itu mengikuti Al-Quran, artinya apa yang ada diperintahkan di dalam Al-Quran, apa yang ada dianjurkan di dalam Al-Quran, itu diikuti semuanya. Tasawuf tidak akan meninggalkan Al-Quran, tasawuf tidak akan menyampingkan Al-Quran waddina, dan juga tasawuf itu mengikuti agama. Di mana agama yang dimaksud di sini adalah, di dalamnya adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah berhaji bagi yang mampu. Maka inilah sesungguhnya tasawuf. Maka tasawuf tidak ada bisa meninggalkan salah satu di antara yang ini. Seseorang bertasawuf tidak bisa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang bertasawuf meninggalkan syariat, batal tasawufnya. Maka ada orang yang mengatakan tasawuf itu sesat, maka itu salah sama sekali. Kenapa? Karena tasawuf itu adalah melaksanakan syariat yang Allah perintahkan, tetapi bukan hanya secara zahir saja, tapi secara batin. Kenapa kok begitu? Secara batin juga, karena di dalam Islam itu juga didampingi oleh iman. Maka iman itu ketika seseorang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, maka itu semuanya tidak nampak di zahir kita. Namanya iman di dalam hati, tidak ada nampak di luar, kecuali telah diekspresikan. Oleh karena itu, tasawuf itu Islamnya dibawa, imannya juga dibawa. Bukan hanya dengan iman, tapi juga ada ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Namanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Artinya
kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tasawuf. Oleh karena itu salah orang ketika mengatakan tasawuf itu tidak perlu lagi sholat, tasawuf itu tidak perlu lagi zikir, itu salah sama sekali. Kemudian tasawuf itu sesat, itu salah sama sekali dia mengartikan tasawuf itu. Kenapa? Karena tasawuf itu adalah di dalamnya menjalankan perintah-perintah secara lahiriah dan kemudian disusul secara batiniah. Artinya ketika ia sholat, orang yang bertasawuf itu ketika ia sholat, badannya, anggota tubuhnya dia sholat, hatinya juga ikut sholat. Tidak hanya gerakan-gerakan badannya saja, tapi juga gerakan-gerakan batinnya. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan tasawuf tidak bisa meninggalkan syariat, harus membawa syariat dari awal, kemudian setelah syariat itu dibawa, baru batinnya mengikuti apa yang ada di zahir itu. Maka ketika orang gerakan luarnya sama dengan yang ada di dalam batinnya, itulah disebut dengan kejujuran. Maka orang bertasawuf itu ketika ia sholat, sholatnya jujur. Ketika dia berpuasa, puasanya jujur. Ketika dia bersedekah, sedekahnya jujur. Orang bertasawuf seperti itu. Artinya apa? Di luar dia sholat, di dalam juga sholat. Hatinya juga sholat, tidak lari kemana-mana. Inilah perlunya seseorang belajar tasawuf. Oleh karena itu, jangan sampai salah persepsi, belum tahu apa-apa tentang tasawuf, kemudian terus mengatakan tasawuf sesat, tasawuf itu masuk ke dalam neraka. Itu salah sama sekali. Kalau ada oknum yang melakukan kesalahan, itu bukan dari ajaran, tapi itu adalah dari orangnya. Kita sambung ke berikutnya. Barangkali itu saja dulu.